Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, diantaranya ialah nikmat sehat. Dengan nikmat tersebut, kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan umat beliau. Adik-adik yang saya sayangi, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan sebuah ceramah tentang cara meningkatkan semangat belajar. Hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini erat kaitannya dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan kita sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, tentunya kita memiliki suatu kewajiban utama, yakni belajar. Akan tetapi, meskipun kita menyadari akan kewajiban tersebut, tak jarang kita seringkali bermalas-malasan dalam belajar. Sebenarnya, apa yang menyebabkan diri kita malas dalam melakukan aktivitas yang sesungguhnya merupakan bagian dari kewajiban kita itu. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya motivasi dalam belajar. Motivasi adalah dorongan yang menjadikan kita memiliki kemauan untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Dalam hal belajar, tentu motivasi adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mendorong minat kita untuk bersemangat dalam belajar. Selama ini, apa yang mendorong minat kita untuk belajar? Dapat dikatakan bahwa kita baru akan mulai belajar hanya jika ada ulangan, ada ujian, ada PR, ada tugas kelompok, dan karena takut dimarahi oleh orang tua. Karena sebab itulah kita memiliki gairah dalam belajar. Belajar yang kita lakukan adalah karena sebab keterpaksaan, tuntutan, dan lain sebagainya. Karena itu, hasil belajar kita pun tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Seperti ada yang salah pada motivasi belajar kita selama ini, mengingat kita hanya akan membuka buku pelajaran ketika menjelang ujian dan lain sebagainya. Tentu, alasan ini sangatlah keliru. Rasa-rasanya kita perlu untuk memperbarui motivasi belajar kita selama ini yang cenderung berlandaskan keterpaksaan menjadi sesuatu yang dijalani dengan penuh kesadaran. Adik-adik yang berbahagia, merupakan suatu hal yang penting bagi kita untuk memperbarui motivasi dalam belajar kita yang semula keliru menjadi sebuah motivasi yang tepat. Motivasi belajar yang tepat sangat berpengaruh pada pembelajaran yang akan kita lalui. Apa maksud dari motivasi yang tepat tersebut? Misalnya, ketika adik-adik ini ingin menyantap suatu hidangan, apa motivasi adik-adik dalam menyantap hidangan tersebut? Jika motivasi adik-adik adalah untuk menambah berat badan, maka adik-adik akan makan dengan lahap dan menambah jumlah porsinya. Lain halnya, jika motivasi adik-adik dalam menyantap hidangan tersebut adalah hanya untuk menghilangkan rasa lapar, maka adik-adik hanya akan menyantap makanan secukupnya tanpa menambah porsi makanan tersebut. Nampaknya ilustrasi tersebut sudah demikian jelas. Dua orang yang melakukan kegiatan sama dengan motivasi berbeda, maka akan berbeda pula cara menyikapi kegiatan tersebut dengan berbagai hal. Jika kita tidak ingin hasil belajar menjadi biasa-biasa saja, maka kita perlu untuk memperbarui motivasi dalam belajar kita. Misalnya, dengan memperbarui motivasi belajar, Anda dengan keinginan meraih mimpi dan cita-cita yang tinggi. Jika adik-adik di sini memiliki mimpi dan cita-cita yang tinggi, maka adik-adik akan terdorong untuk belajar dengan giat dan tekun dalam rangka menggapai keinginan tersebut. Motivasi tidak boleh hanya satu. Jika dalam belajar, tambahkan poin keinginan dalam daftar cita-cita yang hendak diraih dalam sebuah catatan kecil. Sebagai contoh, berkuliah di universitas favorit pasca kelulusan, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki usaha dan bisnis yang menguntungkan dan bermanfaat bagi orang lain, memberangkatkan haji orang tua, dan lain sebagainya. Semua hal yang berkaitan dengan keinginan di masa depan sebaiknya dituliskan dalam sebuah catatan kecil ketika adik-adik sedang merasakan rasa malas yang mengganggu aktivitas belajar. Lihatlah kembali catatan tersebut, adik-adik akan mulai bersemangat lagi dalam belajar.
Hal-hal tersebut adalah upaya untuk membangkitkan motivasi dan semangat belajar kita. Tentunya kita tidak ingin lagi belajar yang terlalu terkesan biasa-biasa saja hanya karena ada yang salah dengan motivasi belajar kita. Pada akhirnya motivasi belajar tersebut akan menjadi fondasi penting dalam melakukan hal apapun. Tak terkecuali dalam belajar, jadikan keinginan-keinginan besar dalam hidup kita sebagai motivasi terbaik dalam menempuh segala hal yang akan kita lalui untuk dalam hidup ini, termasuk dalam hal belajar. Adik-adik yang berbahagia, belajar ini merupakan kunci penting dalam mencapai tujuan hidup. Karena itu, semangat belajar harus terus tumbuh agar materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru bisa mudah dicerna dan mendapatkan nilai yang bagus. Selama ini, semangat belajar muncul saat situasi darurat saja. Misalnya, saat akan mendekati ujian, ada PR, tugas kelompok, atau takut kena marah oleh orang tua. Tentunya cara belajar tersebut salah karena ada rasa keterpaksaan dan timbul dari orang lain. Jika motivasi belajar kita hanya akan dikatakan seperti di atas, saat tidak ada ujian, tidak dimarahi orang tua, dan lain sebagainya, maka semangat belajar akan drop dan timbul rasa malas lagi, dan pada akhirnya kembali ke habit lama. Coba sekali lagi tanya, apa motivasi belajar kalian yang mendasar? Jika tidak benar harus dibenahi. Ingat, kita adalah pelajar, maka tugasnya belajar. Tanamkan motivasi belajar dalam diri sekuat dan seteguh mungkin. Jika dalam diri kalian mempunyai cita-cita, ingin meraih sesuatu atau ingin menjadi sosok yang hebat dan keren, dan bisa dijadikan sebagai motivasi belajar yang positif. Dengan mempunyai motivasi belajar, karena ingin meraih cita-cita, otomatis kita akan selalu berusaha dan terus berusaha. Ada yang salah dari motivasi belajar kita selama ini, karena membuka buku saat menjelang ujian. Tentunya alasan itu keliru. Rasa-rasanya kita perlu memperbarui motivasi belajar kita selama ini cenderung terpaksa menjadi sesuatu yang menjadi penuh kesadaran. Ketika adik-adik semua kurang suka terhadap salah satu mata pelajaran, tanamkan dalam diri bahwa kita bisa mendapat hal-hal baik. Misalnya mendapat nilai yang bagus, membuat kita bisa mendapatkan beasiswa atau bantuan untuk sekolah. Rasa rileks juga bisa memberi manfaat besar bagi diri untuk melepas stres yang cukup besar dalam diri. Tubuh dan pikiran akan lebih terasa tenang dan santai saat kita bisa mengontrol hormon stres yang ada di dalam tubuh kita. Sering mendengarkan pidato motivasi juga akan membuat kita lebih terdorong untuk memiliki cita-cita dan gambaran masa depan nantinya. Selain itu, mencapai cita-cita bisa membuat tujuan hidup lebih terarah. Hal ini tentunya dapat menumbuhkan motivasi di dalam diri. Ingat, jangan pernah menyerah, jadilah siswa yang pantang menyerah dalam meraih cita-cita. Ciptakan dan tanamkan motivasi belajar sekuat mungkin. Saat kendor semangatnya, ingatlah cita-cita kalian. Ingatlah orang tua yang telah menyekolahkan kita. Buatlah orang tua bangga, buatlah nama sekolah harum. Mulai sekarang, mari kita bersama-sama menanamkan akar dari motivasi belajar kita nantinya agar selalu bersemangat. Ini memang tidak mudah, tapi kita pasti bisa dan akan terbiasa ketika kita terus berusaha. Terakhir dari saya, marilah kita bersama-sama kita meningkatkan semangat belajar demi cita-cita dan impian besar yang menunggu kita di masa depan. Lakukan dengan penuh rasa cinta dan tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam ceramah singkat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.